Setiap film Saw terkenal oleh dua hal, jebakan maut dan John Kramer, si dalang, mastermind yang membuat semua jebakan mematikan tersebut dengan alasan moral yang kuat di baliknya. Walau John Kramer telah mati sejak di film ketiga, tapi pengikut-pengikutnya dan bahkan peniru dirinya selalu bermunculan. Legasi karakter tersebut seperti jadi perangkap atau jebakan tersendiri bagi para pendukungnya. Seperti halnya legasi franchise film ini menjadi perangkap bagi pencinta filmnya. Walau seri utamanya sudah usai bertahun-tahun yang lalu, ternyata masih banyak orang yang penasaran dan merasa perlu untuk membuat kembali film lanjutannya. Tahun 2017 kita dapat film Jigsaw. Reviewnya bisa kalian baca di mytheseat.com. Dan tahun 2021 kali ini, aktor komedi Chris Rock lah yang melanjutkan franchise maut ini lewat Spiral. Chris Rock jadi salah satu eksekutif produser, menggait Darren Lynn Bousman, sutradara film Saw 2, 3, dan 4, untuk mewujudkan visinya menceritakan kisah Saw ke dalam dunia kepolisian yang sedang berpilir menurun seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dan tentu saja, sekali lagi aku dengan sukarela melangkah masuk ke perangkap alias film terbaru dari dunia Saw ini. Dan sekali lagi, aku merasakan penderitaan seperti sedang disiksa ketika menonton film ini. Saw adalah salah satu thriller favoritku. Perjalanan nonton filmku dimulai dari genre horor dan thriller, dan Saw ada di sana mengawali experience-ku. Jadi bagiku, film ini lumayan personal. And it is actually very painful untuk melihat sesuatu yang kita suka, yang kita pedulikan, yang kita merasa harus berterima kasih kepadanya, terus ada tapi tidak akan pernah bisa jadi sebagus dirinya yang dulu. Ide Chris Rock sebenarnya menjanjikan, karena yang dia usulkan di sini adalah cerita yang relate dengan permasalahan yang masih hangat. Chris Rock menempatkan dirinya sebagai seorang detektif polisi, Ezekiel Banks, atau dipanggil Zeke, anak dari mantan kepala polisi yang dihormati rekan-rekannya. Tapi si Zeke ini sendiri, di bawah tekanan mental untuk menjadi sehebat ayahnya, Zeke malah semacam dijauhi oleh rekan-rekan polisinya. Atau mungkin lebih tepatnya, Zeke yang menjauhi mereka. Begini, si Zeke ini orangnya intens banget. Dulu dia pernah memenjarakan rekan polisinya sendiri yang ia ketahui melanggar garis hukum. Nah, sejak saat itulah Zeke jadi selalu beroperasi sendirian. Sampai kasus Spiral terjadi. Zeke dipasangkan dengan detektif muda untuk mengusut pembunuhan berantai yang korban-korbannya actually adalah rekan-rekan polisi di kantor Zeke. Para polisi itu satu persatu menghilang saat melaksanakan tugas. Zeke pun lantas menemukan dirinya sebagai pusat dari permainan maut ala Jigsaw. Cerita Chris Rock ini seperti mengambil halaman dari buku Saw dan meletakkannya ke panggung yang lebih luas. Misteri kejadian apa di masa lalu, apa hubungannya dengan kasus sekarang. Ini tuh jadi full blown investigation story ketimbang cerita sekelompok orang yang terjebak seperti biasa. Film ini bahkan fokusnya bukan benar-benar pada perangkap atau bukan pada jebakan mematikan itu lagi. Tentu, dalam selang tertentu kita akan melihat polisi yang tertangkap kemudian dipaksa untuk menyelamatkan dirinya dari perangkap maut. Ada yang harus memotong lidahnya, ada yang harus memotong jari-jarinya untuk bisa selamat. Perangkap dalam film itu masih mampu bikin kita ngilu saat nonton. Dan direkamnya pun tetap dengan treatment yang cheesy khas sequel-sequel Saw. Pakai cut-to-cut cepat dengan gerakan yang juga dipercepat untuk menghasilkan kesan panik si orang yang kena perangkap. Tapi perangkap-perangkap di film ini tuh nggak pernah mencuat. Kalau ada yang nanti bikin list 10 perangkap maut dalam film-film Saw, perangkap-perangkap dalam film ini aku yakin gak bakal masuk daftar tersebut. Karena memang dibikin biasa aja. Karena memang film ini memfokuskan kepada siapanya. Siapa yang dijebak itu. Spiral is more about character study. Paling nggak niatnya sepertinya begitu. Yang kita lihat disiksa di sini bukanlah penjahat, melainkan polisi yang harusnya menangkap penjahat. Dan itu karena polisi-polisi ini tuh justru telah atau pernah berbuat jahat. Maka film ini bicara kepada kita tentang kebobrokan polisi, menerima suap, korupsi, ringan tangan alias nembak atau mukul dulu baru nyanyi.
Itu semua adalah penyakit-penyakit oknum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan menegakkan hukum, apalagi melindungi rakyat, melainkan justru memperkaya kriminalitas yang ada. Amerika menggunakan kata pigs sebagai konotasi negatif untuk polisi. Bagaimana pendapat kalian tentang polisi-polisi di Indonesia? Share with us in the comments ya. Kembali lagi ke review. Seharusnya film ini membiarkan kita meresapi apa yang terjadi kepada polisi-polisi tersebut. Apa yang telah mereka lakukan? Apakah mereka pantas untuk mendapatkan ganjaran? Apakah sebenarnya justice itu? Seharusnya film memberikan waktu kepada Zeke untuk berefleksi, untuk berpikir. Jika film ini memang meniatkan untuk menjadi lebih seperti karakter study ketimbang torture porn, maka film harusnya memberikan ruang untuk eksplorasi karakter dan reaksi dan perkembangan mereka. Tapi nyatanya, Spiral sama sekali tidak memberikan itu. Tempo dan iramanya digenjot untuk intens terus. Hampir di semua adegan isinya tuh orang-orang teriak. Mau itu teriak marah atau karena panik. Malah saat ngelontarin jokes saja, karakter dalam film itu nadanya tinggi. Film yang baik itu kan seperti roller coaster. Kita dibawa naik turun seiring karakter yang juga merasakan naik turun. Spiral ini, sedari perangkap di opening selalu menurun tajam. Yang kita dengar itu jadinya hanya seperti suara-suara keras yang bising saja. Bintang komedi yang mencoba untuk keluar dari zona nyaman dengan bermain di peran yang lebih dramatis, atau lebih serius, atau pokoknya jauh lebih berbeda dari peran yang biasa. Tentu ini adalah hal yang bagus, yang harusnya berani dilakukan oleh lebih banyak lagi aktor, atau dilakukan oleh lebih banyak lagi studio. Baru-baru ini misalnya kita melihat Adam Sandler jadi gambling addict, Kevin James jadi bos kriminal, atau Bob Odenkirk jadi bintang laga. Nah, sekarang gilirannya si Chris Rock. Spiral ini mestinya bisa jadi kendaraan yang mengukuhkan posisi Chris Rock sebagai aktor yang luas dalam film panjang. Namun, dari tone film ini yang didesain untuk intens terus-menerus, sepertinya film ini sendiri tuh nggak yakin Chris Rock bisa menangani peran yang lebih serius. Intensnya Zeke di sini itu translasinya pada layar adalah Zeke tuh teriak-teriak terus, melotot-melotot, dan tak ketinggalan bibirnya dimonyong-monyongin. Seolah film try too hard untuk membuat Zeke tampil intens. Kamu ngomongnya harus keras biar kelihatan emosional gitu. Padahal untuk nunjukin emosi karakter, untuk membantu Chris Rock menemukan suara dramatisnya, yang perlu dilakukan oleh film ini cuma satu, menggali hubungan karakter Zeke dengan ayahnya. Put it out front and center. Padahal Samuel L. Jackson loh yang jadi ayah Zeke itu. Bayangkan Chris Rock dan Samuel Jackson jadi ayah anak polisi. Interaksi mereka harusnya bisa endless di sini. We could watch them all day. Tapi film ini justru membatasi interaksi mereka. Adegan mereka berinteraksi di film ini tuh nggak lebih dari 5 kali cuma kayaknya. Hubungan Zeke dengan ayahnya, yang clearly punya pengaruh besar dalam hidup dan karirnya, hanya diperlihatkan lewat flashback. Flashback yang by the way dilakukan dengan nggak benar pula. Aneh perspektifnya. Karena editing yang dilakukan film ini tuh seperti membuat bahwa flashback yang kita lihat itu merupakan memori atau pengalaman yang sedang diingat ulang oleh Zeke. Misalnya kita melihat si Zeke terduduk dan kemudian kita seolah masuk ke ingatannya, kita langsung masuk ke flashback. Nah, dengan begitu seharusnya kita hanya melihat yang diingat oleh Zeke saja. Karena itu kan memang perspektif dari dirinya, ingatannya. Tapi adegan flashback itu terus berjalan, terus kita lihat, padahal Zeke udah nggak ada pada adegan flashback tersebut. Bagaimana Zeke bisa mengingat kejadian yang tidak dia saksikan in the first place? Nah, dengan perspektif nggak jelas seperti itu, jelaslah sudah bahwa film ini menggunakan flashback hanya sebagai cara mudah untuk mengeksposisi kejadian. Film tidak concern sama sekali sama development karakter. Pada tahu iklan obat nyamuk hit nggak? Nah, untuk menyimpulkan, film ini tuh persis kayak slogan iklan tersebut. Yang lebih mahal, banyak. Karena memang film ini hanya menang di lebih mahalnya saja dibandingkan dengan film Saw yang pertama. Lebih mentereng dan lebih terasa luas. Namun secara kualitas cerita dan penceritaan, film ini penurunan banget. Tidak bisa memanfaatkan ide dan aktor yang bagus dengan maksimal. Pelengkap-pelengkapnya biasa aja karena mau fokus di karakter, tapi karakternya itu pun tidak berhasil digali. Film lebih memilih ngegas terus untuk menjadi intens. Tapi kejadiannya tidak diberikan waktu untuk benar-benar berdampak pada cerita.
sehingga pada akhirnya hanya berakhir sebagai kebisingan yang gak terasa apa-apa. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Spiral from the Book of Saw. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.